Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, silakan Ketua memimpin doa. Ada wakil. Ya Pak, sebelum kita pelajaran pada siang ini ada kita berdoa kepada masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya dan doa. Semuanya kemarin kita sudah melaksanakan tryout ya. Alhamdulillah hasilnya ya, walaupun masih ada ya nilai yang di bawah KKM ya, tapi masih di atas 75 ya rata-rata. Bapak harap nanti untuk ke depan ya itu bisa ditingkatkan lagi anak-anak ya, sehingga nanti bisa mencapai rata-rata di atas KKM 78 ya. Ini kalau Bapak lihat masih 76 ya. Nanti akan Bapak bagikan ini, Bapak simpan dulu. Dari terat kemarin kira-kira ada kesulitan dan kira-kira soal yang mana yang menurut kalian kesulitan? Yang bab tentang apa mungkin? Gak tahu, Pak. Lupa, Pak. Bahasanya semuanya bisa, Kak, Pak? Ya, ada yang sini kalau saya lihat sih ada yang nilainya di atas 90 ya. Ada juga yang di bawah 80. Sebentar ya, masih proses. Loading. Nanti Bapak bagikan ya. Dua. Untuk minggu depan juga kan udah ada tryout lagi ya. Soalnya Bapak bagikan aja 9B ya. Silakan dibuka yang sudah ini hasil. Download. Sudah masuk mana? Sudah, Pak.
Oke, ntar ya. Bagikan layar dulu. Oke, ya ini ya. Sudah terlihat layar Bapak, nak? Ya. Baik, yang nomor 1 dari partikel berikut ini mana yang merupakan penyusun materi? Nah, kalau atom itu bagian terkecil penyusun materi ya. Jelas ya, nak ya. Nah, kalau molekul bisa juga ya. Molekul bisa dia menyusun materi ya. Contohnya molekul itu kan dia molekul oksigen ya. Nah, itu kan dia menyusun gas oksigen ya. Molekul air. Nah, ya. Nah, itu kan menyusun materi yang namanya air ya. Nah, kalau proton dan neutron itu bukan partikel ya dia, bukan apa ya? Ya dia ya masuk dalam bagian dari atom ya. Kan atom itu kan ada proton, neutron sama elektron. Hanya saja kalau proton saja kan tidak mungkin ya, tidak bisa ya. Nah, jadi materi itu tidak bisa hanya tersusun dari proton saja atau neutron saja, tidak bisa ya. Nah, setidaknya dia harus punya namanya atom. Jadi kalau namanya materi ya, materi, ini materi ya. Nah, itu setidaknya dia punya namanya atom. Setidaknya ya, atom ya. Nah, nanti bisa juga dia molekul, bisa ya. Kalau molekul kan dia terdiri dari atom ya. Ada atom A, ada atom B ya. Nah, atau ion, bisa juga ion ya. Ion itu kan dia atom yang bermuatan ya. Nah, ini dia bisa juga menyusun materi ya. Nah, kalau proton saja atau neutron saja ini tidak bisa ya. Dia harus dalam suatu materi itu harus ya, kalau ada proton harus ada neutron, juga harus ada elektron. Tidak bisa hanya proton saja. Nah, jadi jawaban 4 adalah 1, 4 dan 5 ya. Ya, sana nomor 1. Jelas, Pak. Ya. Nomor 2, di antara yang termasuk unsur. Nah, unsur itu kan bagian zat murni ya. Nah, unsur itu kan zat murni, nah ya. Nah, unsur itu dia tersusun dari atom-atom sejenis. Nah, jadi atom-atom sejenis akan membentuk namanya unsur ya. Contohnya apa? Contohnya besi. Nah, besi itu kan terdiri dari atom-atom besi ya. Nah, ada juga emas ya. Tersusun dari atom-atom emas, namanya lambangnya AU ya. Aluminium tersusun dari atom-atom aluminium ya. Nah, jadi unsur itu seperti itu ya. Nah, berarti mana yang tepat? Kalau yang ini nggak mungkin ya, udara. Nah, udara ini kan ada O2, ada CO2, ada N2, nggak mungkin ya. Nah, berarti ini bukan unsur ya. Air kan H2O ya. Nah, H2O itu air ya. Nah, ini nggak mungkin unsur karena ada atom hidrogen, ada oksigen ya. Garam juga nggak bisa, gula ya. Garam itu kan NaCl ya. Ada natrium klorida, ada 2 unsur di situ. Kapur, nah ini kalsium karbonat ya. Nggak bisa juga ya. Nah, dia bukan unsur tetapi molekul ya. Nah, betul adalah alfa ya. Kalium K lambangnya ya. Fluor itu F, karbon itu C ya. Nah, jadi A yang betul ya, yang merupakan unsur. Nomor 3, tibanya benar stimulan. Stimulan ini ya, ganja ya. Stimulan. Kok ganja?
Stimulan ini ganja ini ngefly dia ya, kalau ganjanya. Ekstasi ini kayaknya ya. Ekstasi ini ya, yang stimulan ya. Kalau morfin, heroin itu dia menekan ya, secara pusat ya. Oh, ganja ini halusinogen, maaf. Ganja ini halusinogen. Morfin, depresan, heroin juga ya. Nah, ekstasi ini yang ini. Ini biologi. Nah, ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Apabila kedua magnet terjadi tarik-menarik, maka kutub magnet CDKL berturut-turut adalah. Nah, jadi ini namanya apa, Nak? Mobile magnet dengan cara apa ini? Ya salah. Ya? Elektromagnet. Ya, elektromagnet sama induksi ya. Ada dua. Nah, kemarin udah Bapak singgung ya cara menentukan arah ya. Gunakan kaidah tangan kanan ya. Nah, ini kamu harus tahu arah arusnya ya. Nah, ini perhatikan arah arusnya. Kutub positif harus tahu dulu di mana ya. Garis yang panjang itu kalau dalam rangkaian kan kutub positif ya, yang pendek negatif. Berarti arusnya kan dari kutub positif menuju kutub negatif ya. Nah, nanti ke sini arusnya. Nah, nanti gunakan kaidah tangan kanan ya. Arah arusnya kita lihat di sini nak ya. Nah, dari sisi depan aja kita lihat. Kalau dari sisi depan kan arusnya ke arah bawah ya. Nah, gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari mengikuti arah arus, 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Ya. Arahkan ibu jari ke bawah. Arahkan ibu jari ke bawah ya. Nah, nanti arah 4 jari kemana nanti? Ya. Nah, nanti arah 4 jari pasti akan ke sini dia. Nah, ya. Dari sisi luar nanti masuk begini ya. Nah, bentar, ini terlalu ini. Bentar, garisnya. Bentar. Nah, ini aja ya. Nah, nanti gini ya. Nah, dari sisi luar masuk ke dalam ya. Oh, terlalu tebal juga. Nah, ya dari sisi luar gini. Nah, ya. Ini ya. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat nak, nanti dia akan begini dia. Nah, ya. Nah, ya. Ini nanti berarti kan nah, yang ini masuk ya. Nah, ya. Kita lihat arahnya ya. Kalau keluar meninggalkan medan magnet, meninggalkan kutub berarti kan kutub apa? Kutub utara. Kutub utara. Berarti yang D itu adalah kutub utara. Kenapa? Karena nih, lihat panahnya ya. Nah, ini meninggalkan ya. Nah, ini meninggalkan magnet. Berarti ini utara pasti. Nah, ini masuk ya kutubnya. Berarti ini selatan ya. Nah, nanti karena di sini ada induksi ya. Nah, maka utara ini akan menarik kutub selatan ya. Jadi nanti selatan. Yang ini pasti nanti utara ya. Sehingga nanti urutannya adalah CDKL, berarti selatan ya, utara, selatan, utara ya. Nah, jadi jawaban ini alfa ya. Ya, sampai sini mungkin ada yang bingung. Ini kaidah ya, tangan kanan ya. Coba kalau ada arus ke bawah, ini ya kita lihat dari sisi depan aja ya. Nah, kalau kaidah tangan kanan kan ibu jari ke bawah, 4 jari kan menggenggam ya. Nah, berarti arahnya nanti begini. Nah, ya. Ya kan? Nah, di sini nanti sisi kanan menjadi utara, sisi kiri menjadi selatan. Ya. Ini. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Nomor selanjutnya, energi kinetik dimiliki sebuah benda bermassa 800 gram.
19,6 Joule. Kecepatan benda tersebut adalah, oh ini gampang sekali ya. Energi kinetik itu apa, nak? Energi kinetik itu energi yang dipengaruhi kecepatan benda ya, gerak benda ya. Jadi kalau makin cepat berarti energi kinetiknya makin besar ya. Nah, secara matematis energi kinetik itu setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan ya. Nah, masanya nanti kita jadikan kilo ya. Nah, ini 0,8 kilo ya, karena gram ya. 800 gram diubah ke kilo kan dibagi 1000 ya. Jadi 0,8 kilo kali V. V-nya yang dicari ya. Energi kinetiknya kan diketahui berapa nih? 19,6 ya. Nah, udah kita ini ya, dicoret 0,4 ya kan. Jadi 0,4 kali V kuadrat sama dengan 19,6. Kali 1/0,4 ya, kanan kiri supaya nanti hilang. 0,4-nya kan bisa kita coret nih ya, coret habis ya. Nah ini nanti 19,6 bagi 0,4 berapa? Di akar nanti sederhananya berapa? 19,6 bagi 0,4 berapa, Nana? 19,6 bagi 0,4 49. 49. Ini berapa berarti? Akar 49 berapa? 7. Ya, 7 meter per sekon ya. Bisa, Nana? Bisa, Pak. Selanjutnya. Ini biologi. Ini sasam. Nah, yang digunakan aki kendaraan bermotor. Ini udah pernah Bapak bahas juga ini. Apa namanya? Ayo, Asam ada di modul. Asam sulfat ya. Ada di modul ya. Nah, ini perubahan fisika yang mana? Membakar gula di atas sendok makan. Kan lama-lama dia akan berubah warna ya. Jadi hitam. Karamel ya. Jadi karamel. Asap, uap air, pembakaran yang berwarna hitam. Jika tambahkan gula di atas sendok. Mana yang tepat? Uap air. Iya, perubahan fisika ya, uap air ya. Kan perubahan fisika, nak. Ya. Uap air. Kan uap air itu apa? Dari apa? Dari cair menjadi apa? Gas ya. Nah, ini kan perubahan apa? Perubahan wujud. Nah, kalau perubahan wujud itu ciri dari perubahan fisika ya. Contohnya es jadi melebur ya, jadi air. Nah, ini merupakan perubahan fisika juga ya. Perubahan bentuk itu juga perubahan fisika ya. Misalkan dari bentuknya bulat ya, diukir atau apa jadi kotak. Nah, ini juga perubahan fisika ya. Karena tidak ada reaksi kimia di situ ya. Tapi kalau ada reaksi kimia ya, perubahannya bersifat permanen, tidak dapat kembali, nah itu perubahan kimia. Nah, ini kan kalau gas bisa berubah lagi menjadi cair ya kan. Kalau gasnya diturunkan suhunya ya, kalau udah dingin ya kan jadi cair gasnya. Oke, nomor selanjutnya ini kilat merupakan perpindahan apa ke bumi? Kilat. Elektron. Iya, betul, elektron. Ya. Kenapa kok elektron? Karena bumi kita itu ketika terjadi petir, nak ya.
Ada petir ya. Nah, ini petir ya. Itu bumi kita itu muatannya plus, lebih positif ya. Nah, ini bumi. Nah, kita tahu elektron itu dapat mengalir kalau ada apa? Ada apa? Beda potensial ya. Ada beda potensial. Nah, berarti di sini positif pasti di sini negatif nanti. Nah, ya awannya negatif. Nah, ketika beda potensial cukup tinggi antara bumi dengan awan yang gelap ya, nah, maka elektron ini bisa mengalir ya melalui perantara apa? Perantara udara. Udara yang mengandung uap air. Nah, biasanya petir itu terjadi ketika kalau nggak gerimis ya hujan ya biasanya ya. Nah, kalau apa namanya ada kondisi kering ya nggak mungkin ya terjadi petir. Nah, kenapa kok bisa Pak elektronnya yang bergerak? Ya karena kan tidak mungkin ya proton yang bergerak ke sana ya kan. Nah, karena sebenarnya namanya di dalam suatu partikel ya yang elektron itu akan lebih mudah bergerak dibandingkan dengan protonnya atau muatan positif ya. Nah, sehingga di situ makanya elektron yang mengalir menuju ke tanah bukan muatan positifnya ke atas karena muatan positif itu cenderung dia apa ya susah untuk bergerak ya dibandingkan dengan elektron. Ini gampang-gampang ya. Memiliki arah rotasi berlawanan dengan planet lainnya apa ini? Ciri apa nak? Venus. Iya. Oh ini kamu cari di internet. Ini gampang ya. Venus ya. Kalau punya satelit Phobos sama Deimos apa? Mars. Mars ya. Kalau yang punya cincin apa? Ya cincin. Saturnus. Satu saja. Enggak. Ada cincin yang tebal, ada yang tipis ya. Iya. Nah, apa itu? Gitu. Ya. Yang planet terbesar? Jupiter. Jupiter ya. Paling banyak ya satelitnya. Jupiter itu. Ini masuk nah ya, ini nanti di USBN ya. Masuk ini. Kalau soal kayak gini ciri-ciri planet ya. Nanti dibaca aja. Ya, peredaran jauh dengan kacamata. Nah, penderita rabun jauh dapat ditahu dengan kacamata apa? Rabun jauh itu nggak bisa lihat benda yang sangat jauh. Nah, biasanya ini orang yang matanya plus apa minus? Minus. Nah, kalau minus berarti kacamata apa? Cekung. Cekung ya. Nah, berlensa cekung. Nah, minus fokusnya ya. Jarak fokusnya itu negatif ya. Kalau cembung itu rabun dekat ya. Kalau silindris ini mata silinder ya. Dan sarangkap itu manula ya. Nggak bisa benda jauh atau terlalu dekat. MSG dapat menyebabkan apa? Monosodium glutamat, micin. Sinus restoran sindrom ya. Ini bisa menyebabkan penyakit ini ya. Sinus restoran sindrom. Karena rata-rata masakan Cina itu banyak ininya ya, micin ya. Nah, itu tidak baik juga buat kesehatan ya. Mana kohesi? Yang paling besar. Kohesi itu apa kohesi? Kohesi itu kalau dua partikel ya, enggak ini saling tarik menarik ya. Nah, itu namanya sesama partikel ya, sejenis itu saling tarik menarik itu namanya kohesi. Ya. Contohnya air sama air ya, molekul air sama air. Nah itu kenapa kok apa namanya air itu di daun talas ya. Nah, misalkan di daun talas ya.
Nah, itu bentuknya apa? Bulat ya kan? Ya, kenapa? Karena gaya tarik antar molekul airnya lebih kuat dibandingkan gaya tarik antara molekul air dengan daun talas ya. Nah, ini contoh kohesi. Nah, ini kalau air itu biasanya kohesi itu dia mencembungnya ke atas. Nah, begini ya. Nah, ini ya. Ini kohesinya kuat ya. Kohesi kuat. Tapi kalau bentuknya begini, nah ini adesinya yang kuat. Adesi kuat. Adesi itu gaya tarik antar molekul yang berbeda jenis ya. Nah, ini kenapa kok bisa ini? Karena ditarik ini kan ada molekul ya. Dinding kaca ini kan molekul. Nah, dia menarik molekul air. Nah, sehingga dia yang pinggir ini dia jauh lebih kuat tarikannya. Ya, sehingga dia akan air itu akan cenderung meniskusnya cekung. Ini namanya meniskus cekung ya. Kalau ini namanya meniskus cembung. Kalau ini meniskus cekung. Nah, meniskus cembung itu terjadi bila kohesi lebih kuat daripada adesi. Jadi jawabannya yang mana yang benar? Nomor 4. Ya, nomor 4. Ya, kita sampai jam berapa ini? Tiga 13.50. Oh ya, oke. Habis ini apa materinya? Oh, agama ya. Oke, baik. Ya, silakan ditutup dulu berdoa. Sebelum mengakhiri tampil, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.